Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang tragedi kisah Raja Firaun yang notabene musuh Allah tapi mempunyai istri yang dijamin masuk surga. Ia bernama Asyah binti Mujahim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis HR Muslim dan Hakim, yaitu pemuka ahli surga ada 4. 1. Maryam binti Imran. Kedua, Fatimah binti Rasulullah SAW. Ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Dan keempat, Asyah binti Mujahim. Sebagaimana kita ketahui, Firaun dikenal sebagai pemimpin yang zalim. Dengan kuasa yang sangat besar dan kuat, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh rakyat. Namun tidak disangka Firaun mempunyai istri yang sangat mulia dan beriman kepada Allah Ta'ala. Kita langsung saja ke kisahnya. Diceritakan bahwa saat itu Firaun baru saja ditinggalkan oleh istri pertamanya. Firaun merasa kesepian dan muncul saat itu beredar kabar bahwa ada sosok wanita yang sangat rupawan. Akhirnya Raja Firaun mengutus menterinya Haman untuk melamarnya. Setibanya Haman di rumahnya Asyah pun menolak dengan alasan, bagaimana saya bisa menikah dengan Firaun, sedangkan dia dikenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Utusannya Haman kembali ke istana dan melaporkan penolakannya kepada Raja Firaun. Firaun sangat marah ketika mendengarnya. Sebab itulah ia memerintahkan Haman untuk menyiksa kedua orang tuanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Begitu liciknya Firaun hal itu ia lakukan supaya Asyah mau menerima lamarannya. Akhirnya dengan sangat terpaksa Asyah menerima lamaran tersebut, tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Firaun. Yang pertama, membebaskan kedua orang tuanya. Yang kedua, membangun rumah yang indah beserta peralatan rumah tangga yang lengkap dan menjamin kebutuhan pokok seperti makan, minum, serta kesehatan untuk kedua orang tuanya. Jika semua syarat telah dipenuhi, maka Asyah pun bersedia menjadi istrinya. Firaun pun menyetujui kehendak Asyah yang dibebankan kepadanya. Lalu menikahlah Asyah setelah semua persyaratan dipenuhi. Singkat cerita, menghadapi suami yang suka berlaku kejam dan seenaknya, tak dapat dibayangkan betapa besar kesabaran Asyah dalam menempuh perjalanan hidupnya. Tetapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh, ia yakin dapat melewati semua ini tanpa adanya terbesit keraguan sedikit pun terhadapnya. Tak hanya itu, Asyah juga termasuk di antara wanita yang sempurna. Hal ini diriwayatkan dari Abu Murrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, banyak dari kaum laki-laki yang sempurna dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asyah istri Firaun, Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Asyah atas kaum perempuan adalah sebagaimana keutamaan sarid atau roti yang direndam oleh kuah dan dicampur dengan potongan daging atas semua makanan. HR Bukhari dan Muslim. Walaupun hidup dalam istana yang megah dan selalu berkecukupan, tak serta-merta membuat dirinya menjadi orang yang bangga akan harta. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa sepengetahuan suaminya. Asyah merupakan sosok wanita yang tetap mempertahankan akidahnya dan lebih mempedulikan kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan duniawi yang hanya bersifat sementara saja. Asyah memberikan pesan kepada kita agar tidak senantiasa mencintai harta berlebihan, bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang, dan bersikap sabar dikala cobaan menerpa.
Suatu waktu Fir'aun bermimpi bahwa kerajaan itu akan runtuh sebab hadirnya seorang laki-laki yang berasal dari kaum Bani Israel. Maka dari itu ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki di kawasan Bani Israel. Yakabad, ibu kandung dari Nabi Musa alaihissalam, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bayinya tersebut dilarungkan ke Sungai Nil guna menyelamatkan Nabi Musa atas ancaman Firaun yang biadab itu. Atas izin Allah, peti bayi Nabi Musa terdampar di mana tempat Asiyah dan Firaun berada. Asiyah meminta persetujuan Firaun untuk menjadikannya anak angkat. Karena kecintaannya kepada Asiyah yang begitu besar dan juga belum memiliki keturunan, maka permintaan Asiyah diterima. Hal ini tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita, atau ambil ia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Suatu hari Fir'aun sedang menggendong Nabi Musa alaihissalam, namun tak disangka ia justru menarik janggutnya dengan begitu keras, hingga dia kesakitan. Dan ia beranggapan bahwa anak angkat itulah seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Asiyah mengatakan bahwa ia masih kecil, tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan Fir'aun kepada Nabi Musa, maka Asiyah menawarkan roti dan bara api pada Nabi Musa. Atas kuasa Allah, beliau lebih memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segeralah Asiyah menolong anak angkatnya tersebut, meyakinkan Fir'aun atas peristiwa yang terjadi. Asiyah dengan penuh kasih sayang merawat Nabi Musa dan juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap keberadaan Nabi Musa di tengah kejaliman istana Fir'aun. Awal mula Asiyah ketahuan tidak beriman kepada Raja Fir'aun, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu berawal ketika pelayannya yang bernama Masita yang juga beriman kepada Allah. Ketika itu Masita sedang menyisir putri Fir'aun dan anak-anaknya. Secara tidak sengaja Masita menjatuhkan sisir dengan spontan. Ia berkata, dengan nama Allah. Putri Fir'aun bertanya, apakah itu yang disebut ayahku? Wanita itu menjawab, bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu, dialah Allah. Putri perempuan Fir'aun bertanya, bolehkah aku memberitahukan kepada ayahku? Wanita itu menjawab, boleh. Lalu anak itu memberitahukan kepada ayahnya. Ia dipanggil oleh Fir'aun dan ditanya, hai pelayan, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Ia menjawab, punya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fir'aun menyuruh mengambilkan wajan besar. Setelah diisi air yang sangat mendidih, wanita itu dan anak-anaknya dilemparkannya ke dalam wajan besar tersebut. Namun sebelumnya wanita itu sempat berkata, aku punya satu permintaan kepadamu. Fir'aun bertanya, apa permintaanmu? Ia menjawab, aku ingin kamu mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku pada selembar kain, lalu kamu kubur kami dalam satu liang lahat. Setelah peristiwa tersebut, pada akhirnya istri Fir'aun pun, yaitu Asiyah, ketahuan tidak beriman kepadanya. Fir'aun sangat murka. Ia memerintahkan agar istri kesayangannya itu disiksa dengan pedih supaya ia mau mengakui bahwa Tuhannya adalah Fir'aun seorang. Tapi Asiyah menolaknya dan tetap teguh berdoa kepada Allah, sebagaimana tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Pada akhirnya pengabdian wanita mulia ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala berakhir sudah. Asiyah telah membuktikan ketaatannya kepada Allah, yang merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat total dalam mentauhidkan Tuhannya. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan hidup Asiyah yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terus dukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.